Halo Sobat Fisika, kali ini kita akan masuk ke topik fisika yang seru yang lain yang saya sering kali pakai di dalam riset, yaitu terutama riset termoelektrik. Kita akan melihat tentang persamaan transport Boltzmann. Apa itu termoelektrik? Termoelektrik adalah kemampuan suatu material untuk mengubah energi panas menjadi energi listrik. Jadi di dalamnya ada dinamika elektron yang melibatkan adanya perubahan energi dari gradien temperatur menjadi tegangan, misalkan seperti itu ya. Jadi ada misalkan fenomena Seebeck dan lain-lain, itu intinya adalah mengkonversi energi baik itu dari listrik menjadi panas ataupun kebalikannya dari panas menjadi listrik. Nah, di sini kita mengalami proses yang namanya proses dinamika yang tidak homogen ya. Karena ada gradien temperatur di situ, jadi ada sesuatu yang besarnya tergantung dari posisi. Nah, maka persamaan yang baik untuk menggambarkan dinamika dari elektron ini biasanya adalah persamaan Boltzmann. Seperti apa bentuk persamaan Boltzmann? Jadi kita meninjau ya adanya distribusi dari suatu elektron, itu kita sebut sebagai F gitu katakanlah. Nah, F ini dia bergantung pada posisi dan juga pada momentumnya dan juga pada waktu ya. Oke. Nah, kita bisa menuliskan bahwa dinamika dari F ya, dF per dt itu bergantung seperti mengambil turunan totalnya gitu ya. Itu bergantung pada kecepatan ya. Nah, dr itu kan r dot itu kan dr per dt, maka kita dotkan dengan df per dr ya. Jadi seperti aturan tangga gitu. Ini vektor. Ditambah gaya yang bekerja pada elektron tersebut. Nah, ini kita sebut sebagai k dot ya. df per dk vektor. Jadi k itu kita anggap momentum, maka k dot adalah turunan dari momentum, maka gayanya. Nah, ini juga dipengaruhi oleh adanya collision ya, atau tumbukan atau scattering dari elektron tersebut ya. Dari satu F gitu. Oke. Nah, berikutnya kita meninjau apa itu yang disebut sebagai persamaan gerak ya, semi klasik ya. Semi klasik equation of motion atau persamaan gerak semi klasik. Jadi di dalam persamaan gerak semi klasik kita menggambarkan bahwa elektron itu terbentuk dari paket-paket gelombang, dan elektron itu punya dispersi ya. Dispersinya biasanya adalah suatu energi sebagai fungsi K gitu. Maka kecepatan dari elektron yang bergerak dalam suatu paket gelombang itu ditentukan oleh turunan ya dari energi terhadap K-nya gitu. Ini menghasilkan kecepatan. Nah, kita belum membahas nanti kalau ada material topologi ya, bertopologi, dia punya Berry curvature dan seterusnya. Sebenarnya ada tambahan lain, nah, tapi ini mungkin jadi diskusi untuk lain hari ya. Kita tidak meninjau yang disebut sebagai kecepatan anomalus. Tujuan kita sekarang adalah mendapatkan besaran termoelektrik saja. Nah, berikutnya untuk gaya yang bekerja, ya gayanya itu gampang saja. Gayanya adalah kita kasihkan habar aja ya. Karena kalau kali habar kali kadot itu menjadi momentum. Nah, turunan dari momentum adalah gaya ya, jadi minus E kali E. Atau bisa jadi, kalau saya lebih suka nulisnya plus aja ya. Plus gitu. Jadi nanti E-nya kita masukkan nilai negatif ya, nilai negatif. Gitu. Ini bisa bergantung R dan T, tapi biasanya ya terserah ya, kita bisa masukkan dia nilai konstan atau ya terserah. Nah, jadi ini sejauh ini yang kita tuliskan. Nah, berikutnya adalah collision ini, collision integralnya. Collision integralnya itu intinya adalah menggambarkan bahwa keadaan elektron ya di K ya, keadaan elektron K
itu muncul dari suatu keadaan tertentu ya, K prime gitu. Jadi atau sisi yang lainnya juga bisa elektron yang dari K berubah menjadi keadaan lainnya K prime ya. Nah, tumbukan ini tuh bisa macam-macam ya sumbernya. Untuk itu kita bisa tuliskan bahwa collision integral yang merupakan fungsional dari F ya, itu adalah minus integral D pangkat 3 K gitu ya, per ini normalisasinya ini dikalikan dengan S K yang menjadi K prime dikalikan peluang elektron ditemukan di K dan peluang bahwa dia tidak occupied di K prime ya. Itu seperti ini, ditambah S K prime ya, maka dan sebaliknya FK prime 1 minus FK gitu ya. Nah, S ini tergantung collisionnya, dia bisa berupa elektron impurity atau elektron phonon, ya itu terserah nanti ya modelnya. Nah, tapi banyak kasus gitu ya, kita menjumpai persamaan Boltzmann yang tadi kita lihat ya ini ya. Ini adalah persamaan yang sulit diselesaikan ya kalau kita benar-benar menyelesaikan integral ini. Sulit diselesaikan karena kita memiliki F ya, merupakan persamaan diferensial di sebelah kiri, tapi yang di sebelah kanan adalah persamaan integral ya, jadi integral differential equation. Nah, untuk menyelesaikan persamaan ini supaya lebih mudah gitu ya, banyak cara untuk mengakalinya ya. Yang pertama kita melakukan linearisasi. Linearisasi ya. Jadi kita bisa tuliskan F ya. FR K T ya, full ya, dari full spektrum dari F-nya. Itu ditentukan oleh F0 ya. Yang fungsi R, K, dan T. Dan F0 ini kita bisa tebak kalau dia elektron maka dia memenuhi statistik Fermi-Dirac ya. Fermi-Dirac. Ditambah perturbasi kecil ya, karena adanya gaya eksternal maupun ada karena kecepatan dan seterusnya tadi. Terutama dia itu linear harusnya misalkan kita pakai eksternalnya electric field ya berarti delta F ini biasanya dia proporsional dengan electric field ya. Gitu. Karena kalau tidak ada electric field maka dia akan menjadi statistika Fermi-Dirac aja gitu. Gitu. Nah, nanti persamaan kita bisa linearkan bahwa dia menjadi linear di delta F gitu. Nah, teman-teman bisa melakukan perhitungan gitu ya. Selama kita bisa melakukan proses linearisasi, maka sebenarnya kita bisa mengaproksimasi ya. Aproksimasi yang kita sebut sebagai relaxation time approximation. Relaxation time approximation. Nah, kita melakukan aproksimasi yang lebih ekstra lagi. Kita asumsikan bahwa relaksasinya mengalami waktu konstan ya. Relaksasinya adalah konstan ya. Jadi kita sebut konstan relaxation time approximation ya. Jadi kita bisa tuliskan IK-nya itu adalah minus delta F dibagi tau. Nah, ini adalah waktu relaksasi ya. Jadi elektron dari state K tumbukan menjadi dari K prime menjadi K atau sebaliknya itu mengalami tumbukan dengan rentang waktu sebesar waktu relaksasi gitu ya. Nah, ini yang akan menjadi aproksimasi kita yang sangat drastis dan kita bisa menghindari persamaan diferensial dan integral tadi. Oke. Selanjutnya kita melinearisasi persamaan Boltzmann kalau gitu ya.
karena kita sudah menuliskan ini ya. Saya copy lagi ya. Jadi kita persamaannya adalah D per dt F ditambah R dot df per dr gitu ya, ditambah K dot df per dk sama dengan IK gitu. Nah, karena tadi kita menuliskan bahwa F-nya itu adalah F0 ditambah delta F gitu ya, maka kita coba melinearisasikan persamaan Boltzmann ini ya. Oleh sebab itu, pertama kita butuh tahu sebagai ingredient aja ya, berapakah nilai df per dr dulu, terutama yang df0 aja saya mau tahu ya. Nah, tadi kalau kita tahu bahwa F itu adalah F0 itu kan tidak lain adalah Fermi-Dirac distribution ya, 1 plus epsilon K gitu ya, dikurangi mu R dibagi KBT gitu, yang juga fungsi R ya. Sorry, ini 1 plus eksponen ya, E pangkat gini ya. Ini fungsi Dirac ya. Jadi ini semua dalam pangkat eksponen ya. Oke. Maka df 0 per dr adalah, kita lihat pergantungan pada R itu adalah di mu dan T ya. Jadi kita bisa tuliskan sebagai d mu F gradien mu ditambah dtf gradien temperatur ya. Maka kita akan mendapatkan gradien mu plus, ini turunannya ya, kita turunkan sendiri tadi. Ini F0, ini EP minus mu per T gradien temperatur. Ini minus df per dE ya. Ini EK ya, sorry. Berikutnya turunan per dP atau dk itu sama dengan dk epsilon k ya kali df per dE EK gitu. Maka ini bisa ditulis sebagai kecepatan ya, VK df per dEK. Di sini saya membuat habarnya sama dengan 1 aja, biar gampang ya. Atau setiap kali kita bilang momentum juga sama, artinya dengan kecepatan apa, dengan K atau momentum sama gitu. Oke. Dan kita tidak lupa bahwa IK tadi adalah minus delta F per tau ya. Oke, kita masukkan semua ingredient yang kita punya ya. Yang pertama kita punya turunan total ya. Jadi kita linearisasikan sekarang ya. Nah, ini penting kita lihat bahwa df0 itu tidak bergantung waktu ya. Jadi di sini tidak ada variabel waktu, cuma ada R dan juga momentum. Maka df per dt ini hanya menjadi d delta f per dt ya. Ditambah R dot didotkan dengan d f0 per delta f gitu kan per dr
ditambah K dot D dk F0 plus delta F ini sama dengan minus delta F per tau ya. Kenapa ada tanda minus? Adanya tanda minus itu menunjukkan bahwa solusinya ini ujung-ujungnya haruslah berupa eksponensial ya. Jadi solusi delta F itu harusnya berupa eksponensial pangkat minus T per tau gitu ya. Proporsional ya. Yang artinya delta F, dinamika dari delta F itu akan menuju ke equilibrium pada waktu T kecil sama dengan T tau gitu ya. Nah itu artinya waktu relaksasi gitu ya. Anyway, hapus lagi ya. Pokoknya kita mau menyelesaikan berapa nilai delta F-nya gitu ya. Oke, sekarang kita tidak lupa tadi masukkan bahwa R dot tadi ya. Itu tidak lain adalah VK. Sedangkan K, VK dengan VK itu adalah DK EK ya. Turunan dari slope dari band structure ya. Kemudian K-nya adalah K dot ya. K dot adalah E kali E gitu ya. Oke. Sekarang kita masukkan satu-satu ya. Ini vektor ya. Jadi D per dt delta F ditambah VK didotkan dengan df0 per dr ditambah turunan delta F ditambah K dot itu E kali E ya. EE dotkan dengan df0 per dk ditambah delta F D per dk delta F sama dengan minus delta F per tau gitu. Oke. Nah, kita harus lihat bagaimana cara melinearisasikan persamaan ini gitu ya. Seperti kita bilang tadi bahwa delta F itu muncul atau ketidak equilibrium distribusi itu muncul karena adanya gaya luar gitu ya, karena electric field. Maka delta F itu haruslah proporsional dengan medan listrik ya. Nah, kita melinearisasikan artinya faktor-faktor yang ada seperti delta F dikalikan dengan electric field gitu ya. Itu tidak boleh ada dalam hitungan kita karena ini bersifat non-linear. Jadi ini sama dengan bernilai E pangkat 2 ya. Padahal respon yang mau kita cari adalah respon yang linear, yang pada medan listrik yang kecil gitu ya. Maka kalau kita lihat di sini, ini ada faktor yang bersifat non-linear. E dikalikan dengan delta F ya. Maka kita bisa coret sini, faktor yang pertama ya. Oke. Faktor berikutnya, kita menganggap bahwa delta F ini kecil ya. Delta F ini sangat kecil, maka perubahan dari delta F ya, seperti ini misalkan, itu juga sangat-sangat kecil. Perubahan spasial dari delta F kita anggap kecil. Jadi ini kita bisa abaikan juga. Maka kita sudah mendapatkan, ini adalah persamaan linear ya. Linearized Boltzmann transport ya. Equation, BTE. Nah, berikutnya, karena kita itu biasanya suka melakukan pengukuran di listrik yang DC ya, direct current ya, atau tidak berubah terhadap waktu, atau bukan AC, lawannya DC adalah AC, bukan yang berosilasi ya currentnya, maka ini kita nolkan ya, jadi kita ambil yang steady state. Jadi kita udah punya persamaan linearized Boltzmann transport yang sangat sederhana, lumayanlah sederhana ya, VK dot df 0 per dr
ditambah EE dot df 0 per dk itu sama dengan minus delta F per tau gitu ya. Oke. Nah, berikutnya kita tinggal masukkan apa yang kita hitung tadi ya. df per dr kita dapatkan ya, jadi VK dot df per dr itu dapat, kita gantikan ke sini ya. Untuk gradien dari mu plus epsilon k minus mu per t gradien t gitu minus df per dek ditambah EE dot df per dk itu mendapatkan VK sebentar ya, VK dot df per de, jadi ini EE VK gitu ya, kemudian df per dek gitu ya, sama dengan delta F per tau minus ya. Oke. Nah, kita bisa lihat di sini ada dua variabel yang sebenarnya mirip secara esensi tapi berbeda ya. Jadi ada electric field ya, medan listrik itu adalah sesuatu yang kita bisa apply dari luar ya. Misalkan kita kasihkan beda tegangan. Tetapi beda tegangan juga menghasilkan yang namanya beda chemical potential ya. Jadi dua variabel itu sebenarnya mirip tapi dan bisa kita gabung ya. Maka kita bisa menulis ya, adanya suatu medan listrik efektif itu adalah tidak lain adalah E ya, dikurangi gradien mu dibagi E kecilnya, charge-nya. Ini yang kita sebut sebagai electrochemical electric field ya, electrochemical field itu. Nah, jadi kita bisa menulis sekarang persamaan Boltzmann ya, minus delta F per tau itu muncul karena adanya gradien temperatur ya, per T itu muncul karena VK ya, E minus mu per tau gitu, df per dek kita dotkan ya. Ini faktor yang pertama. Faktor yang kedua muncul karena adanya medan listrik ya. Jadi E dot VK df per dek gitu ya. Oke. Nah, berikutnya jadi kita bisa lihat bahwa delta F itu dia bergantung pada medan listrik dan gradien dari temperatur. Oke. Nah, berikutnya kita bisa ekspresikan, misalkan kita bisa menuliskan namanya adalah arus, misalkan rapat arus. Rapat arus atau J ya, itu adalah seperdua pi tergantung ya, misalkan kalian buatnya pangkat 3 gitu ya, di 3 dimensi misalkan, itu adalah gabungan antara semua kecepatan ya, kita D pangkat 3K misalkan ya, di 3 dimensi. Jadi ini kecepatan VK yang bergerak gitu ya, dikalikan dengan delta F ya. Kenapa dikali delta F? Karena ketika keadaannya equilibrium tidak ada arus ya, maka
sesuatu yang non-equilibrium itu yang menghasilkan arus. Nah, dari sini kita dapat persamaan sebelumnya bahwa delta F itu merupakan ini gitu ya. Delta F itu kalian bisa lihat dari ekspresi sebelumnya bahwa delta F itu bergantung pada medan listrik ya, dan juga gradien dari temperatur. Gitu. Selain itu juga kita bisa menuliskan misalkan rapat kalor ya. Jadi kalor yang mengalir ya, itu menurut persamaan termodinamika ya, hukum pertama gitu ya. Kalor itu terkait dengan energi ya, energi dalam dikurangi chemical potential kali N ya. N itu adalah ya jumlah partikelnya. Maka kita bisa menuliskan CE itu sepertinya sama dengan rapat arus, tinggal dikalikan energi ya. Jadi 1/2 pangkat 3 integral dk. Yang CE ini ekspresinya adalah EK ya. Terus ini dikurangi mu. N sendiri rumusnya N atau jumlah bilangan ya, atau densitas gitu ya, itu adalah integral dari F biasa ya. Ini dikalikan V, K dikalikan dengan F gitu. Nah, dalam kasus ini juga sama, ketika tidak ada medan listrik, maka rapat kalornya tidak ada kalor yang mengalir juga gitu ya. Makanya keadaan equilibrium kita set bahwa ini bernilai 0, maka yang kita hitung adalah delta F-nya gitu yang penting. Sama seperti tadi, kita punya delta F yang bergantung pada medan listrik dan juga gradien temperatur gitu kan. Maka ketika kita bisa memasukkan ya ekspresi dari delta F ke dalam integral ini ya, ini dengan mudah kita lakukan sebenarnya. Kita bisa menghitung berapa jumlah rapat arus dan juga rapat kalor gitu ya. Nah, besaran-besaran yang penting dalam termoelektrik gitu ya, kita bisa menuliskan J gitu ya. Kemudian ada JQ. Ini adalah vektor ya. Maka kita tuliskan kesebandingannya. Dan di sini adalah faktor yang membuat dia itu bisa muncul, yaitu gayanya. Yang pertama adalah medan listrik ya. Sekarang saya capek nulisnya epsilon yang melungkar gitu ya, yang curly, jadi saya tulisnya electric field yang kayak gini, sama aja seperti yang tadi ya. Dan juga di sini ada gradien temperatur, tapi saya kasih minus ya. Gitu. Nah, sesuatu yang menghubungkan antara C dengan E gitu ya. Di sini kita bisa tuliskan tensornya ya. Ini adalah thermoelectric tensor ya. Ini kita bisa tulis sebagai L11, L12, L21 dan L22 gitu ya. Nah, secara garis besar kita lihat bahwa L11 ya, itu menghubungkan antara C dengan medan listriknya ya. Ini tensor ya, jadi dia tergantung ada CX, CY, atau kita tulisnya linear aja ya, jangan pembagian, biar bagus. Jadi C, L11E gitu ya. Jadi misalkan E-nya, misalkan berarti C ya, C-nya itu ada misalkan 3 dimensi atau 2 dimensi ya, CX, CY gitu ya. Maka L11 itu adalah matriks 2x2. Kalau CX, CY, CZ, maka matriksnya adalah 3x3 ya. Jadi ini EX, EY gitu. Nah, L11 itu tidak lain adalah konduktivitas ya. Maka konduktivitasnya itu ada sigma XX, sigma XY, sigma YX, sigma YY. Nah, ini adalah satu variabel termoelektrik pertama ya.
Kalau lihat dari matriksnya, kita lihat bahwa ini L12 juga ada ya. Ini dari gradien temperatur per T. Maka kita bisa tambahkan ini L12 bagian XX gitu ya. L12 bagian XY, L12 bagian YX, dan L12 bagian YY gitu ya. Di arah X dan ini di arah Y gitu ya. Nah, biasanya kalau sistem itu tidak ada medan magnet, kemudian sistem itu tidak ada gaya-gaya eksternal lain ya, misalkan tidak ada Berry curvature, maka sigma XY-nya ini bernilai 0 ya. Maka dia hanya akan ada longitudinal current, juga demikian halnya dengan yang thermal ya. Ini biasanya kita sebut sebagai apa ya? Thermoelectric conductivity ya. Thermoelectric conductivity. Jadi adanya arus yang muncul karena gradien temperatur ya. Itu ini. Demikian halnya juga dengan JQ ya. Ini L21 itu muncul karena medan listrik ya. Dan teman-teman bisa ngecek nanti ya. Kalian bisa ngecek ada hubungan sebenarnya antara L12 itu dengan L21 ya. Jadi L21 dan L12 itu terhubung yang disebut ini bagian off diagonalnya ya. Mereka saling terhubung, besarannya mirip, nanti ada hubungannya yang disebut sebagai relasi Onsager ya. Itu. Kemudian L22 itu adalah berhubungan ya, bukan benar-benar, tapi ini berhubungan dengan konduktivitas thermal ya. Itu. Nah, demikian mungkin presentasi saya sejauh ini. Kalau teman-teman nanti mencoba ya di rumah, masukkan faktor ini ya ke dalam hitungan, ke dalam sini, maka kalian akan mendapatkan integral ya yang akan menentukan besarnya konduktivitas, kemudian konduktivitas thermoelectric conductivity, dan matriks-matriks yang lain ya di dalam sini. Nah, dari situ kalian akan bisa menemukan yang lain, matriks-matriks yang lain ya. Misalkan ada matriks koefisien Seebeck ya, Seebeck koefisien itu muncul karena kita set J sama dengan 0 ya. Nah, tadi J sama dengan 0 itu yang artinya itu L11E itu ditambah L12 dari minus gradien temperatur per T gitu ya. Ini sama dengan 0 ya. Maka kita dapatkan L11E sama dengan L12 gradien temperatur per T gitu ya. Nah, Seebeck, koefisien Seebeck itu adalah rasio antara E dibagi gradien temperatur ya. Berapa besarnya medan listrik yang ada karena adanya medan gradien temperatur. Maka koefisien Seebeck itu adalah bisa kita tulis sebagai L12 dibagi L11 dibagi temperatur. Ini ya. Ini adalah koefisien Seebeck. Seebeck. Gitu. Kemudian kita juga bisa lihat kalau JQ ya. JQ-nya tadi itu kan ada L21 ya, medan listrik ditambah L22 gradien temperatur ini. Nah, ketika medan listriknya itu 0 misalkan, gimana ya? Kalau kita bisa set medan listriknya 0, kita akan mendapatkan yang namanya kappa ya, kappa thermal conductivity minus gradient temperatur ya.
Nah, ini adalah persamaan Fourier ya. Fourier equation. Jadi kappa itu bisa didapatkan dari hubungan ini. Nah, gimana cara ngesetnya supaya medan listriknya 0 ya? Supaya medan listriknya 0, kita bisa masukkan bagian C tadi ya. Jadi C-nya kan jadi C-nya ya. Sorry, maksud saya tadi medan listriknya bisa kita substitusikan ya. Dari ini bukan medan listriknya 0 tapi JQ ketika J-nya sama dengan 0 ya. Dari medan listriknya kita bisa substitusikan dari sini bahwa JQ itu sama dengan L21 dengan E itu bisa kita ganti menjadi S dikalikan gradien temperatur ya, ditambah L22 minus gradien temperatur per T. Gitu. Nah, untuk mendapatkan sama persis dengan kappa, maka kappanya adalah L22 per T ya, dikurangi L21S ya. Ini adalah kappa, ini adalah konduktivitas termal. Ya. Dengan memiliki semua koefisien termoelektrik ini, kita bisa menghitung misalkan faktor daya. Faktor daya dari suatu material termoelektrik. Faktor daya atau kita sebut power faktor itu adalah sigma kuadrat kali S. Ini. Kemudian ada juga namanya figure of merit. Dari termoelektriknya kita sebut pakai ZT gitu. ZT sendiri adalah berapa besarnya faktor daya ya, kita bagi dengan konduktivitas termal dikalikan temperatur gitu. Nah, atau kita bisa tuliskan sebagai sigma kuadrat S T per kappa. Nah, biasanya hitungan ini belum komplit gitu ya, karena konduktivitas termal yang kita pakai ini hanya berasal dari elektron aja gitu ya. Biasanya konduktivitas termal itu bisa muncul dari yang lain, bisa juga dari elektron dan juga dari fonon misalkan gitu. Jadi kita harus menghitung berapa relaksasi dari fononnya dan seterusnya. Selain itu juga dari figure of merit ini ya, yang menyatakan seberapa efisien material kita itu bisa mengkonvert panas menjadi listrik gitu ya. Ini ditunjukkan bahwa konduktivitas listriknya gitu ya haruslah tinggi. Sorry, saya salah ya masuk rumusnya. Ini sigma kali S kuadrat ya. Jadi konduktivitas listriknya harus tinggi, sedangkan konduktivitas termalnya harusnya rendah gitu ya. Tetapi kita memiliki suatu batasan bagi metal gitu ya, bahwa material yang membawa elektron yang membawa muatan gitu ya, charge, itu juga membawa panas gitu ya. Maka kita mempunyai prinsip yang disebut sebagai Wiedemann-Franz law ya, yang menyatakan bahwa sigma kali T dibagi kappa itu nilainya konstan ya. Untuk banyak material gitu ya. Nah, maka challenge dari penelitian termoelektrik ini adalah mencari material yang tidak memenuhi Wiedemann-Franz law ya. Entah itu dia harus memiliki korelasi yang kuat ya, atau material itu dengan sifat-sifat kuantum atau apa, kita harus terus mengeksplor gitu ya. Dan ini riset sudah berjalan sejauh saya tahu lebih dari ratusan tahun gitu ya, sejak ditemukannya efek Seebeck.
Tapi riset ini masih tetap menarik dan tetap butuh untuk terus dipelajari gitu ya. Demikian presentasi saya. Terima kasih atas perhatiannya.